Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan sharing tentang pertemuan kedua pada mata kuliah Teknologi Farmasi Bahan Alam dengan materinya itu adalah CPOTB ya. Jadi di sini fokusnya adalah tentang CPOTB, tapi dibawa juga sedikit CPOB, artinya dilihat apa perbedaan antara CPOB dan CPOTB-nya. Karena pada dasarnya yang membedakan adalah dari si zat aktifnya, di mana CPOB adalah obat sintetis ya, sedangkan CPOTB adalah obat tradisional. Oke. Materi ini materi yang Ibu buat sendiri, diinput dengan pertanyaan-pertanyaan dari ketiga kelas yang sudah ditanyakan di link channel YouTube Sahabat Farmasetika ya. Jadi Ibu rangkum di sini. Bagi yang sudah kelompok penyaji, kemudian memberikan jawaban pula di kolom komentar untuk kelompok yang bertanya, itu sudah termasuk langsung ke penilaian ya. Berarti nanti penilaiannya adalah penilaian PPT, bertanya sekaligus penilaian PPT dan menjawabnya ya, karena akan ada dua nilai nanti. Dan yang tidak memberikan kelompok yang tidak memberikan jawaban atas pertanyaan temannya, tentu otomatis dia akan kehilangan 1 poin nilai menjawab, dan itu akan Ibu jawab di video ini juga. Oke, kita lanjut saja. Secara umum definisinya, kalau kita ngomong CPOB, CPOTB, P-nya ya, P itu adalah produk pembuatan ya, cara pembuatan obat yang baik. Berarti kita ngomong pembuatan skala besarnya adalah di industri ya, baik itu industri obat tradisional dan juga di obat modern ya. Jadi bagaimana cara membuat, cara memproduksi obat menjadi bentuk sediaan obat yang ujung-ujungnya itu dapat menjamin mutu. Jadi seluruh prosesnya wajib itu menjamin nanti kualitas mutu atau hasil dari produk yang didapatkan itu sesuai ya, memenuhi persyaratan mutu. Oke, ini adalah tahapan produksinya. Ya, kalau ini nanti di pembeda di spesifik di obat tradisional itu tentu otomatis adalah dari zat aktifnya ya. Kalau obat tradisional seperti pertemuan pertama kemarin itu dapat berbentuk simplicia, ekstrak sampai nanti isolat. Nah, kalau si obat modern atau ya obat modern itu atau obat konvensional itu tentu otomatis dia adalah obatnya itu sintetis ya. Oke, secara umum tahapan produksinya itu sama, nanti pembedanya adalah di aspeknya. Oke, kita akan lihat nanti langsung ke aspeknya. Oke, sebelumnya kita akan bahas latar belakang CPOTB. Kenapa dibuatkan juga peraturan tentang CPOTB ini gitu ya, tidak hanya CPOB. Kalau CPOB itu jelas gitu ya, karena dia sintetis kimia namanya ya, jika akan dikonsumsi nanti bagaimana, sehingga harus diyakinkan seluruh prosesnya itu menjamin mutu dari obat, di mana harus memberikan efektivitas juga bagi si konsumennya. Nah, kalau obat tradisional adalah yang kita ketahui, obat tradisional zat aktifnya seperti yang tadi sudah dijelaskan itu terdiri dari metabolitnya itu masih kompleks ya, senyawanya masih kompleks. Kalau sintetis kan sudah jelas satu, yang satu saja harus betul-betul dijaga supaya dia aman, apalagi dia kalau dia komponennya itu banyak ya, seperti di obat tradisional ini. Itu satu. Kemudian yang kedua, obat tradisional itu diketahui sangat berbeda sekali tujuan penggunanya dari obat sintetis ya. Kalau obat sintetis itu sudah jelas dia akan mengobati ya. Nah, kalau di obat tradisional ini dia hanya untuk membantu mengatasi suatu penyakit ya, berbeda dengan yang obat sintetis yang memang bisa mengobati langsung, sehingga penggunaan obat tradisional ini otomatis efek yang diberikannya itu akan lebih lama daripada yang obat sintetis. Nah, produsen nih banyak yang menyalahgunakan kondisinya itu dengan mencampurkannya dengan bahan sintetis juga atau bahan kimia obat ya, atau
bahan farmasetik kimia sintetis yang seharusnya itu tidak boleh dicampur untuk obat tradisional. Namanya juga obat tradisional, berarti memang dia seharusnya itu murni dari bahan alam saja tanpa adanya campuran bahan kimia ya. Kalau masuk kimia dia berarti dia akan masuk ke obat konvensional atau obat modern. Sehingga oleh karena itulah dengan adanya penyalahgunaan misindikasi tadi gitu ya, sehingga wajib diatur atau dibatasi dengan adanya peraturan tentang cara produksi obat tradisional yang baik, masuk nanti di aspek-aspeknya tadi. Oke, kemudian masuk kita ke ruang lingkupnya. Oke, untuk CPOB itu ruang lingkupnya itu ada 3 ya, industri farmasi yang memproduksi obat dan bahan baku obat, lembaga lain yang memproduksi sediaan radiofarmaka, dan instalasi farmasi rumah sakit yang melakukan proses pembuatan obat untuk keperluan pelaksanaan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang bersangkutan. Kalau CPOTB itu adalah industri obat tradisional atau industri kecil obat tradisional yang memproduksi obat tradisional ya. UKOT itu juga sudah mulai masuk ranah lingkupan dari CPOTB. Artinya ruang lingkup ini adalah siapa sih yang wajib dikenakan peraturan dari CPOTB ini, atau dia wajib memiliki pedoman teknis dari CPOTB agar dia dapat memproduksi obat tradisional. Itu adalah CEO dan UKOT, dan juga yang terbarunya itu adalah UKOT ya, usaha kecil. Nah, dari ruang lingkup ini ada pertanyaan itu dari Ma'rifah yang menanyakan, memungkinkankah jika kita membuat produk dengan CPOTB dalam skala kecil, contohnya jamu-jamu gendong, ingin agar pelanggannya lebih merasa percaya dengan jamu gendong dengan buatannya, maka para penjual jamu gendong tersebut ingin membuat jamunya lebih higienis, bersih, dan lain-lain, apakah memungkinkan? Ini sayang sekali tidak diberi jawaban oleh tim penyaji ya, padahal jawabannya sangat simpel sekali. Kembali lagi ke ruang lingkupnya, apakah usaha jamu gendong tadi itu masuk ke ruang lingkup yang wajib memenuhi aspek dari CPOTB ya? Jadi jawabannya itu belum ya, untuk jamu-jamu gendong atau usaha yang sangat kecil, usaha kecil tradisional seperti jamu gendong ini tentu belum bisa dikenakan untuk aspek CPOTB ya, karena nanti ya usahanya kecil gitu ya. Untuk buat CPOTB itu aspek persyaratannya sangat banyak sekali ya, bangunan, personal ya, dan segala macam. Kalau jamu gendong kayaknya enggak perlu harus D3 deh, atau ya yang SMA saja lah, itu bisa kalau dia punya turun-temurun resep dari keluarganya, itu masih bisa dia dibuatnya. Cuman ya kalau dia mau buat higienis bersih, higienis sanitasi sendiri untuk meyakinkan konsumennya ya is okay, tapi dia tidak masuk ke dalam ruang lingkup yang wajib mengikuti pedoman dari CPOTB ya. Begitu Ma'rifah untuk jawabannya. Lanjut kita ke prinsip dari CPOB dan CPOTB. Jadi pada prinsipnya produksi ini hendaklah dilaksanakan dengan mengikuti prosedur yang tetap ya, dalam ketentuan dari CPOTB untuk menjamin senantiasa menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan mutu serta memenuhi ketentuan izin pembuatan dan izin edar atau registrasi ya. Jadi nanti di kelompok regulasi itu salah satu syaratnya dia industrinya itu harus memiliki sertifikat dari CPOTB ini ya. Oh ya, sebelumnya CPOTB mudah-mudahan itu sudah tahu kalau berupa sertifikat ya. Jadi ini bukan suatu ujung-ujungnya gitu ya, setelah seluruh aspek terpenuhi. Seluruh aspek berarti dalam bentuk dokumen ya, tetapi CPOTB-nya ini hanya dalam bentuk selembar kertas sesuai dengan bentuk sediaan yang akan diproduksi ya, bahan obatnya apa dan bentuk sediaannya apa. Jadi satu CPOTB, satu sertifikatnya itu untuk satu bahan obat dan bentuk sediaannya, sama dengan CPOB ya. Oke, nah sertifikat CPOTB ini merupakan salah satu syarat agar bisa melanjutkan untuk izin pembuatan industrinya, nanti izin industri sampai nanti dia izin edar, sampai produknya itu bisa diedarkan. Oke, kita masuk ke dasar hukumnya, itu adalah di pedoman cara pembuatan obat tradisional yang baik, itu nanti ada di slide berikutnya di Perka BPOM tentang pedoman teknis cara pembuatan obat tradisional yang baik, dan itu Ibu sarankan untuk
download ya, karena itu tidak hanya spesifik mungkin di obat tradisional, tapi secara umumnya itu bisa juga digunakan nanti di obat modern ya. Oke. Nah, ini dia tadi ya untuk dasar hukumnya. Dan CPO-TB ini merupakan diberikan suatu sertifikat. Sertifikat dapat dibatalkan bila ditemukan ketidaksesuaian dalam penerapan selanjutnya. Nah, Nurul Susianti menanyakan apakah pembatalan sertifikat CPOB, di mana bahwa sertifikat dapat dibatalkan bila ditemukan ketidaksesuaian dalam penerapan selanjutnya. Nah, dia meminta penyaji menjelaskan ketidaksesuaian atau hal-hal apa yang dapat menyebabkan sertifikat tersebut dibatalkan. Nah, jawabannya adalah kita bisa lihat dari pedoman teknisnya itu di pedoman teknis cara pembuatan obat tradisional yang baik pada pasal 2. Ketemunya itu di pasal 4 ya, sertifikat CPO-TB sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 3 dapat dicabut dalam pertama, terjadi perubahan yang mengakibatkan tidak ditetapkannya CPO-TB sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ya. Jadi pasal 3 itu menyatakan bahwa sertifikat itu dapat dihapuskan. Nah, pasal 4 melanjutkan apa saja hal-hal yang dapat menyebabkan sertifikat itu dihapuskan. Yang pertama ya jelas lah, dia tidak mengikuti seluruh aspek CPO-TB. Yang pertama sudah dijanjikannya di awal tadi sebagai syarat dia untuk mendapatkan sertifikat. Kemudian yang kedua, industri obat tradisional dengan sengaja melakukan tindakan yang mengakibatkan tidak terlaksananya penerapan CPO-TB ya. Oke, mungkin aspek CPO-TB dilaksanakannya tetapi nanti dia misalnya ditambahkan nanti BKO ya, atau pindah tempat usaha. Jadi lokasi denah tempat usaha itu aspek yang tidak boleh berubah untuk bisa mendapatkan sertifikat. Kalau dia berubah itu wajib laporkan kembali agar dapat sertifikat yang baru lagi. Nah, di pedoman teknis cara pembuatan obat tradisional yang baik ini ada lengkap semuanya ya, contoh formulirnya, contoh sertifikatnya, apa-apa saja bagian-bagian dari sertifikat CPO-TB tersebut. Oke, itu untuk jawabannya untuk pertanyaan dari Nurul Susianti. Oke, ini manfaat CPOB dan CPO-TB ujung-ujungnya bagi industri dan bagi konsumen adalah bisa menjamin mutu ya. Si industri menjamin mutu agar sampai ke tangan konsumen itu sesuai gitu ya. Nah, si konsumen dia sudah mendapatkan efektivitas yang terbaik dari mutu obat yang dikonsumsinya, tentu dia akan lebih royal untuk bisa percaya terhadap suatu produk obat tertentu ya. Oke. Pertanyaan dari Nur Amalina. Bagaimana konsumen dapat mengetahui suatu produk farmasi yang dikonsumsi telah melewati CPO-TB atau tidak sehingga konsumen dapat terhindar dari obat tradisional ilegal? Dan dijawab oleh Sonia Khairul. Bagaimana cara konsumen untuk mengetahui semua produk farmasi yang melewati CPO-TB telah melewati semua rangkaian. Pada pembuatan obat, pengendalian menyeluruh adalah sangat esensial untuk menjamin bahwa konsumen menerima obat yang bermutu tinggi. Pembuatan secara sembarangan tidak dibenarkan bagi produk yang digunakan untuk penyelamatan jiwa atau memulihkan atau memelihara kesehatan. Tidaklah cukup bila produk jadi hanya sekedar lulus dari serangkaian pengujian, tetapi yang lebih penting adalah bahwa mutu harus dibentuk ke dalam produk tersebut. Mutu obat tergantung pada bahan awal, pengemasan, proses produksi, pengendalian mutu, bangunan, peralatan, seluruh aspeknya tadi ya. Pemastian mutu suatu obat tidak hanya mengandalkan pada pelaksanaan pengujian tertentu saja, namun obat hendaklah dibuat dalam kondisi yang dikendalikan dan dipantau secara cermat. Dengan melihat izin edar atau registrasi yang benar, melihat desain, wadah, dan label yang benar pada produk obat. Ya, jadi jawabannya sudah tepat ya dari Sonia Khairul. Pertanyaan dari Nurul tadi, bagaimana nih memastikan bahwa konsumen itu mendapatkan obat tradisional yang legal ya? Ya kita lihat, kalau dari seluruh aspek mereka tidak akan bisa tahu ya, pun mereka akan ribet sendiri nanti untuk mempelajari aspek-aspek. Cukup mereka cek di wadahnya saja. Wadah itu adalah di pelabelan, jadi pengemasan, pengolahan dan pengemasan itu aspek sangat penting dari produksinya tadi ya, bagian dari produksi, di mana wadah dan pengemasannya. Jadi bisa cek di cek BPOM ya, cek BPOM untuk melihat klik keamanannya, labelnya, indikasinya sama ke
kemasannya ya. Itu ada klik BPOM namanya programnya ya. Di kemasan itulah tertera nanti nomor registrasinya, apakah dia terdaftar di BPOM. Yang menyatakan dia legal itu adalah dia terdaftar, dan itu sudah yakin saja lah kalau dia sudah terdaftar, itu insya Allah itu sudah memenuhi seluruh aspeknya tadi. Karena proses ya untuk dari membuat sampai dia mendaftarkan, mereka harus memberikan semua bukti-buktinya nanti sampai di validasi sama si BPOM. Akhirnya BPOM baru menyetujui untuk bisa memberikan izin edarnya. Jadi bisa dilihat dari label, spesifiknya itu adalah izin edar. Nanti bisa dicek di webnya BPOM, cek BPOM ya, masukkan nanti nomor registrasinya. Nomor registrasi itu tidak seluruhnya juga betul ya, ada juga yang abal-abal, mereka tahu konsepnya ada 11 digit itu ya, tapi nanti pas kita cek ada atau tidaknya lagi yang akan menentukan dia legal atau tidak ya. Jadi mudah-mudahan ini sudah pada pernah cek BPOM ya untuk melihat nomor registrasi dari obat-obatan, terutama itu yang tradisional sih, banyak yang dibuat fiktif gitu ya, dibuat-buatnya saja nomor registrasi padahal itu tidak terdaftar ya. Oke, selanjutnya, nah ini adalah beda dari aspek CPO-TB dan CPO-B ya. Jadi ada dua aspek yang tidak ada pada CPO-TB, yaitu adalah pembuatan dan analisis berdasarkan kontrak serta kualifikasi dan validasi. Untuk CPO-TB, kenapa tidak ada pembuatan dan analisis berdasarkan kontrak? Itu karena mungkin 1-2 industri ada, tapi yang lama-lama pula ya. Tapi kalau untuk industri yang baru ini masih dalam proses, karena tentu yang dari luar negeri yang akan menyarankan zat aktifnya, dia punya zat aktif tapi nanti tolong dikerjakan di Indonesia gitu, di industri tradisional obat Indonesia. Industri luar tersebut tentu akan milih-milih nih industri mana yang memiliki aspek-aspek peralatan, aspek CPO-TB yang sesuai lah dengan mereka, dimana nanti mereka yakin produk yang zat aktif yang mereka akan minta tolong buatkan di Indonesia itu bisa menghasilkan produk yang terjamin seluruh mutunya ya. Jadi tidak seluruhnya tidak bisa berdasarkan kontrak, tapi hanya industri-industri yang lama tentu yang sudah terpercaya ya, yang sudah beroperasi lama. Kalau yang baru itu masih perlu proses pembuktian bahwa industrinya itu dapat menghasilkan produk yang bermutu. Kemudian yang terakhir itu adalah aspek kualifikasi dan validasi. Kualifikasi dan validasi. Kualifikasi itu adalah pembagian atau pengelompokan dari jenis zat aktifnya tadi. Di CPOB kenapa ada? Karena dia ada grade-grade-nya ya, ada grade A, B, C, ada yang untuk teknis, ada yang hanya untuk skala laboratorium atau penelitian biasa. Nah, kalau di obat tradisional itu tidak ada. Karena itu tadi, karena dia mengandung banyak komponen metabolit yang masih kompleks gitu ya. Terus sumbernya beda-beda daerah, itu beda-beda pula nanti kandungan metabolitnya. Jadi tidak bisa dikualifikasikan seperti obat modern. Kemudian validasi. Kalau kita ngomong validasi itu spesifiknya adalah di peralatan yang akan digunakan, metode dan peralatan yang akan digunakan. Kalau obat modern itu wajib dia tervalidasi dan dari segi peralatan dan metode pembuatannya, karena dia hanya mengikut saja lagi dari sudah ada buku panduannya gitu ya, dari awal dia ditemukan sampai sekarang ya, tinggal ikut aja lagi nanti seluruh metode validasi sampai ke evaluasinya. Kalau di obat tradisional apakah bisa seperti itu? Sama sekali tidak bisa. Permasalahannya tadi sama juga dengan yang kualifikasi, sumbernya beda-beda, beda-beda pula nanti kandungannya. Kemudian masih banyaknya kandungannya yang kompleks sehingga tidak bisa disamaratakan untuk proses validasi dan dievaluasinya ya. Jadi itu alasan mengapa pada CPO-TB tidak ada aspek 11 dan 12 pada CPO-B. Selebihnya itu lebih kurang sama saja ya. Nanti spesifiknya nanti akan kita bahas pada slide selanjutnya. Oke, yang pertama kita lihat aspek personalia. Membahas personalia berarti orangnya atau personnya atau tenaganya gitu ya. Nah, kita perlu belajar ini semua, insya Allah nanti akan menjadi apoteker-apoteker yang akan terjun di
industri ya. Mudah-mudahan ada beberapa nanti yang akan terjun di industri, otomatis targetnya bukan di Pekanbaru khususnya atau ya Pekanbaru khususnya. Kalau di Jawa lah yang paling banyak industri atau yang paling dekat itu di Medan ya, masuk di kimia farma. Nah, perlunya kita mempelajari aspek dari personalia ini, kita tahu nanti ini kita akan bekerjanya itu di bagian apa saja ya. Kalau di CPOB itu ada 3 posisi kita nanti. Nah, kalau di CPOTB itu hanya perlunya 1 aja ya, di industri obat kecil tradisional. 1 orang apoteker atau minimal 1 orang TTK yang tetapi dia sudah berpengalaman. Tidak bisa pula baru selesai pendidikan itu bisa langsung menjadi syarat untuk bisa mendirikan suatu industri obat tradisional yang baik ya. Tapi dia harus TTK boleh, tapi dia harus berpengalaman. Artinya ya dia mantan yang sudah bekerja misalnya di industri obat modern ataupun di obat tradisional ya. Oke, itu personalia. Nah, dari aspek personalia ini Nia Suhari memberikan pertanyaan, harus memiliki organisasi sesuai dengan persyaratan yang dijelaskan di dalam buku pedoman CPOTB. Apa saja persyaratan CPOTB terkait organisasi yang dimaksud? Nah, ini nanti bisa dilihat di pedoman teknis juga ya, Nia dan yang lainnya. Apa saja persyaratan yang terkait dengan organisasi? Artinya pada suatu industri obat kecil, industri obat tradisional itu personalnya itu apa-apa saja gitu ya, kepala industrinya atau pimpinannya atau direkturnya, istilahnya seperti itu. Dia nanti membawahi apa gitu ya, apakah ada QA, QC dan produksinya gitu ya. Oh ya, ngomong-ngomong tadi kan di CPOTB itu hanya 1 orang apotekernya, berarti dia akan bertindak sebagai quality assurance-nya ya, QA-nya. Penjabat juga nanti di quality control-nya dan dibantu oleh TTK yang pada bagian produksi ya. Jadi otomatis karena dia sendiri, dia harus paham ketiga aspek ini tadi, QA, QC dan produksinya. Nah, itu seperti itu tadi. Kembali ke pertanyaan Nia, itu ya itu tadi ya, pimpinannya, manajer apanya gitu, manajer keuangan, manajer ini, kemudian apotekernya dia tupoksinya apa saja, kemudian TTK-nya bagian apa saja, nanti di teknisinya gitu ya. Jadi ada struktur organisasinya untuk industri ya, suatu industri. Oke, itu untuk jawaban dari pertanyaan Nia. Lanjut kita ke aspek bangunan. Nah, untuk aspek bangunan tentu sangat berbeda sekali ya kondisinya, karena obat modern itu biasanya sudah lebih harus lengkap semuanya karena berkaitan dengan si bahan aktifnya tadi ya, karena dia produk kimia. Kalau untuk di CPOTB mengikuti mungkin tidak selengkap di CPOB, plus ada lagi penambahan dari rodentisida, insektisida, bahan fumigasi dan pembersih. Kenapa? Karena bahan aktifnya merupakan dari bahan alam ya, atau dia apakah simplicia ataukah dia ya itu tadi ya, dimana enzimnya itu masih aktif ya. Jadi karena dia masih aktif itu mudah busuk, mudah berfungi, berjamur gitu ya. Jadi makanya diperlukan zat-zat untuk bisa menghindari timbulnya si serangga, insektisida, jamur atau segala macamnya itu tadi ya. Itu untuk yang di aspek bangunan. Oke, untuk selanjutnya itu Emma Wahyuni bertanya, pada aspek bangunan terdapat persyaratan untuk bangunan itu sendiri. Nah, bagaimana jika ada persyaratan tersebut yang tidak terpenuhi? Apakah harus dilengkapi sesuai dengan persyaratan atau ada solusi untuk hal tersebut? Pertanyaan tersebut dijawab oleh Nida Larasati. Untuk itu sistem mutu hendaklah dibangun, dimantapkan dan ditetapkan sehingga kebijakan yang ditetapkan dan tujuan yang diinginkan dapat dicapai. Dengan demikian penerapan CPOTB merupakan nilai tambah bagi produk obat tradisional Indonesia agar dapat bersaing dengan produk sejenis dari negara lain, baik di pasar dalam negeri maupun internasional. Jadi hendaknya harus memenuhi semua persyaratan yang ada. Ya, kalau memang serius ya mau membangun suatu industrinya tadi, industri obat tradisional, mungkin tidak bisa di awal sekali semuanya ya, karena akan berkaitan ke modal, tetapi lama-kelamaan itu wajib dia harus bisa melengkapi seluruh persyaratannya tadi
sesuai dengan aspeknya gitu. Jadi mungkin ada minimum aspeknya, tapi nanti harus diwajibkan sampai ke persyarat rank yang seharusnya gitu ya ibaratnya. Jadi ada aspek yang seharusnya mereka wajib penuhi jika masih ada yang belum dipenuhi. Tapi untuk syarat untuk mendapatkan syarat CPOTB itu wajib dulu minimum gitu ya. Intinya CPOTB nanti diinspeksi oleh si BPOM itu wajib memenuhi seluruh aspeknya dulu. Nanti BPOM akan saat dia sidak, mereka akan cek semuanya, bangunan, peralatan, personil, higien dan sanitasi, seluruhnya dokumentasi. Kalau sudah oke, baru mereka bisa mengeluarkan sertifikat. Kalau tidak, ya dipenuhi dulu, dilengkapi dulu gitu ya. Oke. Lanjut kita ke aspek peralatan. Nah, dari seluruh aspek yang paling banyak nanti kita akan bahas di peralatan ini karena sangat berbeda sekali untuk peralatan yang ada di obat tradisional dan obat modern ya. Oke. Untuk obat modern tentu peralatannya harus yang modern juga ya, harus yang terstandarisasi. Untuk CPOTB ya disesuaikan nanti sama zat aktifnya, sama bentuk sama zat aktif yang akan diolah terlebih dahulu gitu ya, karena akan berbeda obat tradisional karena si zat aktifnya tadi ya, bentuk zat aktifnya. Untuk CPOB tidak boleh menggunakan alat yang tradisional ya, jadi memang yang high semua kelasnya. Kalau di CPOTB masih diperbolehkan yang tradisional ya, perkakas kayu, periuran liat, talena dan corong. Artinya mungkin yang lebih, kalau harga itu sangat jauh sekali harganya dibanding yang obat modern. Kemudian proses pencucian dan pembersihan. Untuk pembersihan itu tidak boleh dengan kalau CPOTB alat yang bertekanan tinggi karena peralatan akan mudah pecah ya, karena dia sangat simpel sekali atau ringkih tadi itu. Tidak perlulah sampai pembersihannya dengan bertekanan tinggi, itu berbeda sekali dengan CPOB. Pencucian agar tidak terjadi kontaminasi mikroorganisme. Kalau di CPOB pencucian agar tidak terjadi kontaminasi silang. Nah, kalau di CPOB itu sudah betul-betul mencegah tidak ada kontaminasi silang antara zat aktif mungkin atau dengan zat tambahannya atau dengan peralatan segala macamnya. Kalau CPOTB adalah agar tidak terjadi kontaminasi mikroorganisme saja lagi dari zat aktif tersebut dengan bahan tambahannya. Kemudian penggunaan asbes. Pada CPOB itu pada CPOTB tidak boleh menggunakan asbes sama sekali. Nah, kalau untuk CPOTB masih boleh menggunakan penyaringnya itu dari asbes, yaitu berkaitan nanti sama zat aktifnya tadi gitu ya. CPOB kan sudah sintetis, mungkin akan ada kontaminasi atau kontraindikasi lah dengan si asbesnya tadi. Lanjut kita ke pemasangan peralatan. Boleh menempatkan lebih dari satu set peralatan dalam satu ruangan, dan ini sama sekali tidak diperbolehkan pada CPOB. Satu ruangan itu harus satu peralatan. Nah, kalau pada CPOTB ya masih boleh ditumpuk di dalam satu ruangan, itu ada 2 atau 3 peralatan, tergantung nanti sama luas dari ruangan. Oke. Nah, contohnya seperti ini ya. Mungkin ini juga obat konvensional, ini mixingnya nanti di sini ini proses mixing sekaligus nanti pengisiannya ke dalam wadah ya, pelabelannya juga ternyata. Oke. Nah, cara pembersihan. Peralatan dirawat sesuai jadwal untuk mencegah pencemaran yang dapat mempengaruhi identitas dan kemurnian produk. Instrumen yang memerlukan perlakuan khusus disediakan ruangan sendiri. Kalau pada CPOTB itu ada jadwal khususnya di mana nanti harus mencegah memang ada kontaminannya dari si mikrobanya. Intinya sama-sama dia punya jadwal, tetapi peralatannya dan targetnya tadi gitu ya. Untuk CPOTB, nah ini timbangan gram miligram, mikroskop, fasilitasnya ya, fasilitas, tapi ini nanti yang tidak terlalu tinggi level alatnya dibanding dengan yang CPOB. Oke, ini penyiapan bahan baku. Oke, lanjut kita ke pengolahan dan pengemasan. Nah, kenapa Ibu tampilkan ini? Ya karena ini spesifik ya, nanti pada saat kita sudah masuk ke CPOTB berarti sudah harus tahu nanti dengan CPOB itu dari segi nomor registrasinya ya. Ini yang si Ibu bilang tadi, tradisional itu ada 11, terdiri dari 2 digit dan 9 angka. Kalau modern itu dari 15, 3 digit huruf dan 12 digit angka. Nah, ini
apa namanya, pertanyaan yang umum juga Ibu tanyakan pada saat kompre nanti, tapi sayangnya itu tidak seluruhnya bisa menjawabnya karena ya tidak mau tahunya tadi itu ya. Nah, kalau juga ada pertanyaan lanjutannya obat tradisional. Obat tradisional ada berapa? Ada 3 ya, jamu, herbal terstandar sama fitofarmaka. Apakah ketiga-tiga kelompok tadi itu TR? Tidak semuanya itu TR. TR ini hanya untuk jamu. Nah, untuk obat herbal terstandar sama fitofarmaka nanti apa ya? Nanti tolonglah mau tahu googlinglah apa digitnya tadi ya. Kalau untuk obat modern ini wajib tahu lah ya, DKL, GKL, DNL, DBL gitu ya, apa kepanjangannya ya, atau apa fungsinya, huruf D awal itu apa, K itu apa, L itu apa ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, pertanyaan bertanya tentang dari Istihaza Putri, pencemaran pada pengolahan dan pengemasan, yang mana pencemaran harus dicegah sekecil mungkin sampai dengan persyaratan batas yang berlaku. Nah, berapa jumlah minimum pencemaran yang diperbolehkan sehingga tidak berpengaruh pada kesehatan konsumen? Oke, ini kalau kita ngomong persyaratan berarti dia ada peraturannya atau batasannya, bisa dilihat di buku standar atau peraturan dari si BPOM sendiri terkait nanti itu juga berkaitan dengan apa zat aktifnya tadi, mau dibuat sediaan apa ya. Jadi tidak bisa dijawab secara mungkin yang umum aja kali ya gitu, apa cemaran yang tidak boleh ada, kalau ada pun itu berapa minimumnya ya, tapi ini semua nanti tergantung dari si zat aktifnya. Pertanyaan yang kedua dari Nur Adila tentang aspek pengolahan. Untuk mengolah sediaan bentuk padat itu bagaimana ketentuannya ya. Jadi jawaban diberikan oleh Dian Putri, pengolahan sediaan bentuk padat secara konsepnya itu sama saja dengan kita buat bentuk sediaan padat tablet ya. Umumnya itu ada granulasi juga seperti yang sudah Ibu jelaskan pada pertemuan pertama. Itu ada granulasi metode granulasi merupakan titik kritis untuk pembuatan suatu sediaan padatnya tadi, dimana dia nanti kita harus tentukan bahan pengikatnya, apakah boleh bahan pengikatnya itu nanti amilum dan air atau harus pelarut organiknya ya, atau menggunakan PVP dan pelarut organik untuk mengikatnya tadi. Ya, secara umum konsepnya adalah sama dengan yang obat modern. Nah, mungkin ini juga diperlukan untuk kelompok yang jurnal sediaan padat ya. Nanti dicarikan, ditanyakan atau ya dibaca dari jurnal yang didapat, tahapan mereka itu bagaimana ya, apakah nanti sudah seperti yang Ibu bilang itu sama saja konsepnya atau nanti ada plus minusnya ya. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Serly Nurhayati tentang pada aspek CPO-TB itu pada bagian pengolahan harus dihindari terjadi pencemaran silang antar produk. Nah, itu maksudnya bagaimana? Bagaimana contohnya dan bagaimana cara mengatasi agar tidak terjadi pencemaran silang. Nah, tadi pada peralatan itu sudah Ibu jelaskan, pencemaran silang itu ya karena dari si zat aktifnya itu ya, mungkin dari daun-daun kering atau sebagai daun-daun kering itu mudah ditumbuhkan dia dari dia sendiri, artinya seperti itu ya, dari si zat aktifnya itu tersendiri mudah menghasilkan kontaminasi silang gitu ya. Itu dari internya, dari eksternnya juga bisa menyebabkan kontaminasi silang ya, sehingga nanti penanganannya adalah di penyimpanan ya. Ruang penyimpanannya itu harus didesain sedemikian mungkin gitu ya, untuk ventilasinya bagaimana, untuk mencegah debu dan tumpukan segala macamnya itu ya. Oke, yang dijawab oleh Nida Larasati itu kontaminasi dari pisau ya. Ini peralatannya lagi ya. Ya, jadi artinya ada intern dan eksternnya. Kalau internnya dari si bahan aktifnya itu tadi, dari dia sendiri, dia itu bisa menghadirkan serangga, menumbuhkan jamur dan segala macam, sehingga ruangan penyimpanannya harus ditata sedemikian rupa sehingga dia tidak sampai menghasilkan kontaminan nanti ya. Nah, yang selanjutnya nanti baru dari peralatan yang akan digunakan, metode dan peralatan yang akan digunakan.
Lanjut ke pertanyaan dari Dian Juwita. Bagian pengawasan mutu dikatakan bahwa meluluskan menolak tiap bahan baku produk antara produk ruangan dan produk jadi sekurang-kurangnya berdasarkan pengujian kualitatif. Bisakah penyaji menjelaskan pengujian kualitatif yang bagaimana dan pada periode penerimaan apa hal yang harus selalu diperhatikan? Oke, untuk uji kualitatif itu sama dengan pertanyaan sebelumnya, itu adalah rentang-rentang yang masih diperbolehkan syaratnya tadi gitu ya. Jadi ini tergantung nanti dari bahan obatnya dan bentuk sediaan yang akan digunakan. Sudah dijawab oleh Farmazukni. Hal yang harus diperhatikan pada penerimaan ya. sudah sesuai untuk jawabannya ya. Untuk pertanyaan yang diberikan. Dan pada periode penerimaan apa hal yang harus selalu diperhatikan? Konsepnya sama saja dengan bahan modern gitu ya, sumbernya harus jelas, kemudian jumlahnya, kondisinya bagaimana, dan segala macam packingnya gitu ya, harus sesuai dengan kontrak yang di awal sudah disetujui. Oke, kita lanjutkan pertanyaan dari Hazika. Pada aspek ke-6 yaitu pengolahan dan pengawasan menyampaikan mengenai pencemaran. Yang ingin saya tanyakan, maksud pencemaran di sini bagaimana dan pada manfaat CPO-TB penyaji ada menyampaikan bahwa manfaatnya adalah terjamin sistem yang mampu ditelusuri. Oke, untuk pencemaran sudah dijawab ya Hazika. Mungkin pertanyaan kedua yang akan Ibu jawab adalah terjaminnya sistem yang mampu ditelusuri. Nah, maksudnya di sini adalah tadi dari segi dokumentasi. Jadi seluruh proses dari awal penerimaan itu intinya SOP ya, dan juga itu nanti merupakan tugas apoteker yang akan membuat seluruh SOP-nya, SOP penerimaan, SOP penyimpanan, SOP mengambil bahannya, SOP pengolahan, SOP evaluasi, sampai nanti SOP pengolahan, nanti distribusi, itu seluruhnya harus ada semua SOP-nya. Dan standar operasional prosedur tadi, apa yang ditulis itu yang akan dikerjakan. Apa yang dikerjakan dicek lagi apakah sudah sesuai dengan yang tertulis. Sehingga kalau terjadi apa-apa nanti itu bisa dicek lagi apakah tahap ini sudah dilalui atau tidak, tahap ini sudah dikerjakan atau belum. Nah, jadi maksudnya seperti itu ya Cika. Jadi ini untuk spesifiknya di aspek dokumentasi. Pertanyaan selanjutnya tentang registrasi ya, terdapat 5 jenis registrasi. Pertanyaan dari Nia Dayatul. Apakah berbeda atau tidak? Itu sudah dijawab oleh Sarifah Laila. Ya, untuk registrasi itu disesuaikan nanti terhadap tujuan dari registrasinya, apakah ekspor, impor gitu ya. Oke. Manfaat CPO-TB di mana salah satunya adalah menghilangkan ketergantungan pada individual. Oke. Pertanyaan keduanya adalah menghilangkan ketergantungan pada individual. Berarti maksudnya di sini adalah ya, karena dia sudah punya SOP tadi, tentu jikalau nanti personil utama yang seharusnya bertanggung jawab untuk mengerjakan itu, misalnya permisi izin sebentar, itu diperbantukan personel lainnya, dia tinggal melihat saja dari SOP-nya tadi ya. Jadi maka SOP itu memang harus jelas urutannya, alurnya, sehingga siapapun membaca atau yang akan mengerjakannya nanti itu paham gitu ya. Jadi makanya kalau dia tergantung individual ya, personil yang bekerja di situ nggak bisa izin atau nggak bisa ngapa-ngapain dong, nanti harus wajib hadir terus gitu, atau harus ada hanya dia saja yang bisa. Jadi itu tidak diperkenankan ya. Jadi yang mengatur atau yang akan mempermudah itu adalah dari SOP tadi. Oke, kita langsung ke aspek pengawasan mutu. Oke. Pertanyaannya dari Fadila Toha, beberapa parameter yang harus dipenuhi. Berapakah batas atau range persyaratan mutu untuk sediaan obat tradisional? Kemudian untuk obat tradisional yang sudah banyak dipasarkan atau diedarkan, cara berkala seperti apa yang dapat kita lakukan agar menjamin mutu dari obat tersebut? Untuk persyaratan itu kembali lagi seperti jawaban sebelumnya ya, itu ada standarnya untuk masing-masing dari persyaratannya tadi ya. Untuk cara berkala untuk memastikan mutu ya, dengan secara berkala mereka tetap melakukan evaluasi dari setiap batch yang mereka produksi gitu ya. Jadi dilakukan secara kontinu gitu ya.
Jadi ini sudah sesuai dengan jawaban yang telah diberikan oleh Indah Septia ya. Lanjut pertanyaan kedua. Mengenai pengawasan pada CPO-TB, bagaimana prinsip QC dan QA-nya dan apakah sama pada CPOB prinsipnya? Kemudian mengenai jenis peralatan yang sesuai dengan proses pembuatan, tolong penyaji memberikan penjelasan mengenai peralatan yang harus dimiliki. Oke. Untuk jawabannya diberikan oleh Renaldi. Untuk QA, satu konsep yang luas. Ini teori lagi ya? Paling sedikit 5 tahun. Oke. Pada tujuannya itu wajib sama ya QC dan QA-nya, tetapi ruang lingkupnya tentu akan lebih kecil dibanding dengan yang CPOB ya, Mas Ito. Untuk aspek penerapan dari tugas atau prinsip dari QC dan QA-nya tadi, apalagi kalau dia industrinya itu memang hanya satu orang apotekernya gitu ya. Jadi mungkin secara umumnya saja yang digunakan, tidak spesifik dari si industri obat modern yang dimana dia masing-masing bagian QC satu orang apoteker dan QA satu orang apoteker. Tapi secara umumnya itu lebih kurang sama ya. Pertanyaan selanjutnya dari Arafa Putri Fadila. Dalam aspek pengawasan mutu, apakah ada metode pengujian yang ekivalen dan perlu dilakukan? Metode yang ekivalen perlu dilakukan. Oke, dijawab oleh Nur Abdillah. Metode yang dilakukan minimal ekivalen dengan metode resmi, yaitu Farmakope Indonesia terbaru, atau jika tidak dari kompendia resmi. Oke. Ya, jadi sudah sesuai ya. Untuk mutunya, kembali lagi untuk persyaratan juga intinya kembali lagi ke buku-buku standarnya untuk dari si zat aktifnya tadi ya, yang telah dibuat resmi gitu ya, aturannya, pengolahan, persyaratan dan segala macamnya tadi. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Devi Putri Amita. Bagaimana persyaratan uji stabilitasnya? Kemudian apabila suatu produk mengalami penolakan pada saat pengawasan mutu, apa yang harus dilakukan? Untuk uji persyaratan stabilitas itu sesuai berarti dengan bentuk sediaannya ya. Dan itu lebih kurang nanti wajib sama dengan yang obat modern. Yang bedanya kan cuma zat aktifnya, tapi kalau udah bentuk sediaan sama saja untuk yang obat modernnya tadi. Kemudian apabila terjadi penolakan bagaimana? Ya harus di-prefor lagi dong, harus ulang lagi untuk seluruh proses produksinya sampai dia bisa dinyatakan memiliki mutu yang baik.
yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, dapat dijadwal 2 kali setahun, dan inspeksi keseluruhan departemen dilakukan minimal. Jadi ibaratnya nih seperti stok of name-nya gitu ya. Jadi dicek lagi, ya tergantung perusahaan masing-masing, nanti ada bisa 2 kali atau 3 kali setahun. Nanti untuk tujuannya apa? Memang betul-betul melatih dari seluruh personil itu mengikuti prosedur yang telah dikerjakan, dan itu wajib paham semuanya gitu ya. Makanya supaya dia paham, dilakukanlah pelatihan. Pertanyaan keduanya, apakah ada sanksi bagi industri yang tidak menerapkan CPO/TB? Ya jelas dong, seperti pertanyaan sebelumnya tadi, bisa jadi sertifikatnya dicabut ya. Nah, ini untuk sanksi-sanksinya. Oke, sudah dijelaskan lengkap oleh Indah Septia, bisa dicek di link YouTube mereka ya. Aspek 9, dokumentasi ya. Dokumentasi ini tidak hanya foto-foto, tapi seluruh prosedurnya secara rinci dan jelasnya. Apa saja dokumen-dokumennya, ini bisa dibaca sendiri, dan itu sudah ada juga di file PPT oleh kelompok penyaji. Oke, dari dokumentasi itu ada pertanyaan dari Tabasolihin, apakah berapa lamakah masa berlaku sertifikat? Apakah menggunakan sistem kontrak tahunan? Dan jika sudah mendekati masa akhir waktu berlakunya sertifikat, bagaimanakah cara memperpanjang masa berlaku sertifikat? Oke, dijawab oleh Justika. Ya, 5 tahun untuk CPO/TB selama dia masih berproduksi. Kemudian sedangkan dilakukan sertifikasi ulang dilakukan paling lama 6 bulan sebelum masa berlaku sertifikat ya. Jadi ini semuanya ada di tentang tata cara sertifikasi pada peraturan kepala POM PRKB POM itu tahun nomor 35 tahun 2013 tentang cara sertifikasi, dan juga dari tentang pedoman teknisnya tadi ya, tentang pedoman teknis cara produksi obat tradisional yang baik ya. Oke, keluhan dan penarikan kembali. Nah, ini aspek yang penting juga ya, karena seperti beberapa tahun yang lalu itu ada kondisinya kasus ranitidin ya. Jadi akan ada proses penarikan suatu produk. Pertama timbulnya keluhan terlebih dahulu, sehingga nanti ada yang dari BPOM-nya atau dari industrinya sendiri. Jadi ada mandatory, ada yang voluntary ya. Kalau mandatory itu dari BPOM, kalau voluntary dari industrinya sendiri. Dia tahu ada permasalahan dari produk yang sudah diedarkannya, kemudian dia menariknya kembali. Nah, itu juga tanggung jawab dari seorang apoteker ya, quality assurance-nya kalau di industri obat modernnya. Nah, itu bagaimana prosesnya? Apakah nanti produk yang telah ditarik kembali itu masih bisa diedarkan atau tidak? Yaitu tergantung nanti saat dievaluasi, sudah hilangkah hal-hal yang menyebabkan dia ditarik. Kalau sudah, itu bisa diulang lagi untuk registrasinya dan diedarkan kembali. Tapi kalau sudah fatal, ya berarti ganti aja lah untuk produknya. Berarti memang harus dimusnahkan, ditarik kembali seluruhnya dan dimusnahkan produknya. Pertanyaan selanjutnya itu dari Trianita Aisyah. Pada perubahan proses peralatan dan bahan harus dilakukan tindakan validasi ulang untuk menjamin bahwa perubahan tersebut tetap menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan berlaku. Yang saya ingin tanyakan, seandainya setelah validasi ulang namun hasilnya tetap tidak memenuhi dengan persyaratan berlaku, apa yang harus dilakukan? Dijawab oleh Vela Kurnia. Jika suatu produk tidak memenuhi persyaratan saat melakukan validasi ulang, maka produk tersebut tidak bisa diluluskan. Oke, ini berkaitan dengan yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya ya, untuk proses penarikan kembali dari suatu produk. Ya, kalau dia bisa diperbaiki, bisa diulang kembali untuk mendapatkan izin edarnya dan diedarkan kembali, tapi kalau tidak, ya tidak bisa diedarkan kembali. Untuk aspek kegiatan alih daya, nah ini tidak ada untuk di CPO/TB, tapi dia khusus untuk aspek CPOB, kualifikasi dan validasi juga sama. Oke, sudah selesai untuk seluruh materi tentang CPO/TB, baik dari materi Ibu sendiri dan juga pertanyaan dan jawaban, mengomentari pertanyaan dan jawaban yang telah diberikan dari masing-masing kelompok penyaji dan kelompok yang memberikan pertanyaan. Tapi masih disayangkan, masih belum seluruh tim dari kelompok tersebut memberikan partisipasinya ya. Oke, mungkin Ibu cukupkan sampai di sini untuk penjelasan tentang materi pertemuan kedua kita, yaitu adalah
CPO TB. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.